Ya, baik anak-anak, sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Ya, pembelajaran bisa dimulai sekarang? Bisa. Ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, jangan patah semangat ya, belajar di tengah pandemi. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Rizky dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu menyebutkan namanya, tolong angkat tangan sambil bilang hadir, begitu. Ya. Yang pertama yaitu Pak Rizal Mahmudi. Gak ada, Bu. Gak ada. Kemana? Belum. Di pondok ya? Ya, selanjutnya Ya, Rizky Dianita. hadirah, Bu. Terus Puni Kiramim Baroro. Fitria Puji Atma Dewi. Edo Vikianto. Gak ada, Bu. Di kemana lagi kok yang cowok nggak ada semua? Kemana? Yo, siapa yang tahu? Satu pondok sama Rizal, Bu. Oh, begitu ya ya. Nah, selanjutnya Widya Stuti. Hadirah, Bu. Ya. Berarti yang tidak hadir 2 anak ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita lanjut pembelajaran pada hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar materianya apa? Toleransi. Ya, toleransi, betul sekali. Siapa yang tahu atau yang masih ingat apa sih yang dinamakan toleransi itu? Saya, Bu. Ya, Tasamu. ya Tasamo. Siapa lagi? Mbak Widi tadi apa? Lagi. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya, Mbak Kuni apa Mbak Kuni? Mbak Kuni apa Mbak Kuni yang dinamakan toleransi? Saling menghargai satu sama lain. Ya, saling menghargai. Mbak Rizky? Ayo apa? Saling memberi manfaat bagi orang lain. Ya, betul semua jawabannya, nggak ada yang salah. Baik, pada garis besarnya toleransi itu sikap menghargai perbedaan. Maksudnya gimana? Seperti yang mungkin kita sering merasakan atau mengetahui ketika kita di masyarakat. Ketika kita di masyarakat itu banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, terus agama, bahkan ormas. Nah, ormas itu kalau di masyarakat sekarang untuk saat ini menjadi perdebatan banyak orang. Nah, dari situ maka kita bisa menerapkan toleransi di masyarakat itu ya yang seperti itu. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita tidak boleh menjelekkan atau mengolok-olok, tapi kita harus saling toleransi. Nah, itu. Nah, itu sedikit pengulasan dari materi pada minggu lalu.
Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa materinya yang sudah Ibu share tadi di grup WA. Yo, sudah dibaca apa belum? Tentang apa? Tentang ada berilmu pengetahuan. Ya, ada berilmu pengetahuan. Saya bukakan ya materinya biar ingat lagi. Bentar. Sudah muncul? Belum ya? Belum. Ya, sebentar. Kelihatan nggak? Masih loading. Iya, sebentar. Ditunggu ya. Sabar. Sudah terlihat? Sudah. Ya, di situ sudah tercantum yaitu hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Dalam materi ini ada berilmu pengetahuan sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat At-Taubah ayat 122. Begitu pula juga dijelaskan dalam hadis Nabi. Di sini Ibu akan membahas yang pertama yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bentar. Nah, ini. Jelas ya? Terlihat? Ya. Untuk siapa yang mau baca? Ayo, silakan. Siapa yang mau baca? Mbak Widi, mau bacakan? Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasahillahu lakum wa idza qila ansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Selanjutnya untuk artinya silahkan dibaca Mbak Kuni. Oke, bentar. Nah, ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berimanlah lapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi kamu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sudah, Bu? Ya. Jadi dari situ maka dapat kita pahami bahwa isi dari kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu yang pertama. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Nah, maksudnya bagaimana ketika kita sudah di majelis ilmu, misalnya di pengajian, di kelas, di bangku kuliah, di majelis ilmu. Nah, itu ketika kita sudah duduk, sudah mendengarkan penjelasan dari yang menyampaikan ilmu, dan setelah itu ada teman kita yang datang, maka hendaknya kita memberikan tempat untuk teman kita yang baru datang.
Nah, itu merupakan salah satu etika ketika kita menuntut ilmu dan ketika kita di majelis. Nah, yang poin yang kedua yaitu mengenai manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Maksudnya gimana? Di dalam Quran surat Al-Mujadilah tersebut dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap arif dan bijaksana sehingga ketika melakukan sesuatu itu dia teguh pendirian gitu. Jadi tidak mudah goyah. Nah, di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut pun juga dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maksudnya gimana? Itu dapat dibuktikan bahwa Allah akan mempermudah atau memperlancar rezeki orang-orang yang menuntut ilmu. Dan untuk orang yang menuntut ilmu nantinya akan dihormati oleh orang lain. Bahkan Allah pun akan mengangkat derajat orang yang berilmu gitu. Ketika kita misalnya terjun di masyarakat, nanti kita akan dihormati oleh masyarakat ketika kita mempunyai ilmu. Begitu. Bahkan di akhir ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah selalu melihat apa yang kamu kerjakan dan Allah akan membalas semua apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, menuntut ilmu itu kan bagian dari kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Begitu pula ketika kita melakukan kejahatan, maka Allah akan membalas dengan kejahatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hadis. Silahkan dibaca Mbak Rizky sebentar untuk hadisnya. Nah, ini silahkan Mbak Rizky dibaca. Tidak kedengaran Mbak Rizky, bisa diulang? Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa riwayah Ibnu Majah. Nah, untuk terjemahannya siapa tadi yang belum baca? Mbak Atma ya? Silahkan dibaca Mbak Atma. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Nah, ya. Maka dari penjelasan hadis tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai muslim kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah pun mewajibkan untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan menuntut ilmu itu pun sudah menjadi kebutuhan setiap manusia tanpa terkecuali, baik tua maupun muda, baik kecil maupun besar. Menuntut ilmu juga menunjukkan amalan yang paling utama. Bahkan orang yang menuntut ilmu merupakan dihitung orang yang sedang jihad di jalan Allah, gitu. Seperti ketika kita menghadapi masalah di masyarakat, tidak bisa kita menyelesaikannya tanpa adanya ilmu. Maka apapun yang ada di kehidupan kita harus menggunakan ilmu, apalagi ilmu agama. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk belajar ilmu agama. Supaya apa? Supaya mengetahui hukum-hukum agama atau hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Mungkin itu penjelasan dari Ibu mengenai materi pada hari ini. Dari anak-anak ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya, sudah jelas semua ya. Nah, untuk evaluasi materi hari ini, Ibu sudah nge-share soal di grup WA. Nanti tolong dilihat dan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai pemahamannya.
dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Begitu ya. Iya, Bu. Tugas dikumpulkan terakhir jam 12 nanti malam. Ya. Mungkin pembelajaran hari ini saya cukupkan karena tidak ada pertanyaan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga keadaan segera membaik dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka seperti biasanya. Dan semoga ilmu yang sudah Ibu berikan sedikit hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.